Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di video kali ini untuk kepentingan tugas UAS Retorika, yang dimana nama saya Nur Kamia, NIM B71219073 dari kelas KPI A3 semester 4. Saya akan menjawab 4 soal dari dua kelompok, yaitu kelompok 12 dan kelompok 13, masing-masing 2 pertanyaan. Dan selanjutnya saya akan menampilkan pidato singkat yang bertemakan kurban yang berjudul syarat hewan kurban dan tata cara menyembelih hewan kurban yang wajib diketahui oleh umat muslim. Nah, tidak usah berlama-lama, mari kita menonton videonya. Dari materi kelompok 12, saya memilih yang nomor 3. Bagaimana cara mengendalikan emosi negatif? Cara mengendalikan emosi negatif itu yang pertama, kemukakan masalah dengan jelas. Yang kedua, menghargai pendapat orang lain. Yang ketiga, biarkan lawan bicaramu berbicara. Yang keempat, tetap tenang, kontrol diri, dan perjelas maksud yang ingin dijelaskan. Yang keempat, mundurlah saat suasana memanas dan berargumen secara lebih tenang dan berhati-hati. Saya memilih nomor 4. Bagaimana cara berargumen yang baik dan menjadi pembicara yang berkredibilitas. Yang pertama, berargumen tentang masalah yang benar-benar dipahami oleh pendengar. Yang kedua, berargumen dengan memberi pembahasan yang beriringan antara sudut pandang yang berbeda. Yang ketiga, mengajukan argumen yang didasarkan pada asumsi-asumsi yang dimiliki bersama dengan pendengar. Saya akan memilih 2 nomor dari pertanyaan kelompok 13. Yang pertama, saya memilih nomor 3. Jelaskan perbedaan dari pidato informatif, persuasif, dan rekreatif. Pidato informatif adalah pidato yang bertujuan untuk menyampaikan informasi penting. Pidato persuasif adalah pidato yang bertujuan untuk membujuk audiens agar merubah pilihan atau sikapnya. Sedangkan pidato rekreatif adalah pidato yang bertujuan untuk menghibur audiens. Yang selanjutnya, saya memilih nomor 4. Dalam kondisi seperti apa pidato rekreatif dibutuhkan? Pidato rekreatif umumnya digunakan untuk melaksanakan ketegangan dan menghibur audiens. Pidato rekreatif ini dibutuhkan pada saat pesta, pertemuan kelompok, reuni, bahkan saat ada bencana alam. Pidato rekreatif itu dapat dilakukan untuk menghibur korban-korban yang terkena bencana alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayahnya, agar kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, saya di sini akan membahas tentang kurban. 5 syarat hewan kurban yang wajib diketahui oleh umat muslim agar kita terhindar dari syarat yang tidak sah untuk berkurban, yaitu yang pertama, jenis hewan kurban. Hewan kurban yang digunakan untuk berkurban itu seperti sapi, unta, kerbau, kambing, dan domba. Yang kedua, usia hewan kurban. Usia hewan kurban itu harus mencapai maksimal yang ditentukan syariat Islam. Hewan ternak yang boleh dijadikan hewan kurban itu yang pertama, unta, minimal usia 5 tahun yang telah masuk ke 6 tahun. Terus yang kedua, sapi minimal 2 tahun. Yang ketiga, domba berusia 1 tahun. Yang ketiga, syaratnya sehat tanpa cacat. Jadi kalau ada cacatnya itu tidak boleh. Seperti kayak buta,
pincang, dan lain sebagainya. Terus yang keempat, bukan milik orang lain. Yang maksud bukan milik orang lain itu kita berkurban tapi itu hasil curian. Kita mencuri saja tidak boleh, apalagi kita mencuri dijadikan untuk berkurban. Itu malah bisa jadi dosa jariah. Terus yang kelima itu penyembelihan hewan kurban. Saya akan menyinggung tata cara menyembelih hewan kurban. Yang pertama itu pisaunya itu harus tajam. Semakin tajam pisaunya, maka akan semakin baik. Terus hal ini didasarkan oleh hadis Sya'ad bin Aus radhiyallahu an. Jika Nabi Muhammad SAW berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan melakukan ihsan dalam segala macam hal. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah secara ihsan. Dan jika kalian menyembelih, maka sembelihkan secara ihsan. Hendaknya kalian mempertajam pisau dan menyenangkan sembelihannya. Yang kedua, baik tidak menggunakan mengasah pisau di depan hewan kurban. Itu bisa menyebabkan hewan kurban itu takut untuk dikurbankan. Jadi sebaiknya mengasah pisau tapi di tempat lain gitu. Yang ketiga, hewan itu harus dihadapkan ke kiblat. Yang keempat, membaringkan hewan kurban menghadap kiblat, tapi itu lambungnya di sebelah kiri. Jadi ini kan kiblat. Terus kepalanya itu dipalingkan ke sebelah kiri. Jadi lambungnya yang di atas gitu. Agar tidak pas disembelih itu tidak kelihatan hatinya. Terus yang kelima, menginjakkan kaki pada leher kurban. Ketika kita menyembelih kurban kan seumpama sapi besar. Nah, itu kakinya itu diinjakkan satu ke leher, ke badan sapinya, setelah itu disembelih. Terus yang ketujuh, membaca basmalah hendak menyembelih kurban. Jadi sebelum menyembelih kurban itu kita harus membaca basmalah, membaca takbir, terus membacakan nama-nama orang yang hewan itu tadi dijadikan sembelih. Kayak saya, semisal 7 orang sapi, itu saya menyembelih sapi. Nah, sapi itu buat 7 orang kan. Nah, itu namanya disebutin satu-satu. Terus yang ke-9, menyembelih dengan cepat supaya meringankan apa yang sedang dialami oleh hewan kurban. Jadi itu jangan jangan di itu kayak di suwe-suwe kan gitu loh. Ya, dilama-lamakan. Kayak dilama-lamakan. Jadi nanti itu hewan kurbannya itu malah kesakitan, lebih sakit gitu. Harus cepet-cepet. Terus yang selanjutnya, memastikan pada bagian tenggorokan, terus 2 urat leher yang telah dipotong itu itu kayak sudah terpotong gitu loh. Jadi lehernya itu sudah terpotong dan urat nadinya itu juga sudah terpotong. Terus yang terakhir, dilarang mematahkan leher sebelum hewan itu benar-benar mati. Jadi kan itu biasanya kalau kurban itu pas sudah digorok itu jangan sampai lehernya itu putus, tapi dipastikan dulu urat-urat nadinya itu sudah putus. Sekian dari saya, itu tips-tips dan syarat-syaratnya untuk menyembelih hewan kurban. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana? Itu tadi cuplikan dari video saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.